Hai kaula muda, kembali lagi di YouTube channel Kak Itin di sini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen ya. Semua pertanyaan dan saran kalian akan aku balas di kolom komen. Terima kasih. Hari ini saya akan membagikan kepada kalian video tutorial bagaimana kali ini kita akan belajar untuk membuat desain kartu nama atau kartu bisnis. Ya, masih dengan menggunakan CorelDRAW. Kartu nama atau kartu bisnis ini sangat penting buat kita. Menurut saya penting karena agar orang-orang dapat mengenal kita atau brand usaha kita. Nah, dengan kita bertemu dengan orang-orang baru atau networking baru, nah ketika kita merasa bisa bekerja sama dengan orang yang kita temui, maka kartu bisnis atau kartu nama ini dapat kita berikan kepada orang tersebut, baik berupa cetakan maupun dalam bentuk soft file. Kartu bisnis berfungsi untuk memberi keyakinan kepada orang lain agar mau berelasi kepada kita. Dengan menggunakan kartu nama atau kartu bisnis membuka peluang kita untuk bisa membangun relasi atau lebih tepatnya hubungan kerjasama yang lebih baik. Nah, oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung mulai saja. Kita akan membuat desain kartu nama sesuai dengan praktik ilmu tata kecantikan. Kita mengembangkan usaha bisnis atau sebuah salon. Kita dituntut minimal bisa membuat konsep desain kartu nama usaha kita sendiri. Nah, dengan CorelDRAW 2019, mari kita buka bersama-sama software ini. Ya, kita akan membuat konsep baru desain kartu nama dengan mengklik new dokumen. Kita beri nama kartu bisnis. Ya, ini namanya kita ganti kartu bisnis, kemudian satuan sentimeter. Kita menggunakan ukuran kertas A4 saja, 1 cm. Orientasinya kita menggunakan landscape dan resolusinya 300 dpl. Klik OK. Ya, akan muncul tampilan project kita di Corel 2019. Nah, untuk ukuran desain kartu nama itu sangat bervariasi. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, selera dari desainer untuk membuat kartu nama. Tapi untuk standar ukuran bakunya sudah pasti ukuran, kalau standar mungkin ukuran 6x9 atau 5,5x9 atau 8 mungkin. Karena semakin berkembang, ukuran bervariasi. Tidak hanya berbentuk persegi panjang atau kotak seperti itu. Jadi bisa bervariasi. Nah, untuk kalian yang akan memulai atau baru membuat desain atau pemula,
kita dapat menggunakan ukuran 9 kali 5,5. Jadi ini biasanya kalau kita ingin mencetak kartu nama, kita akan mendapatkan box yang dijual secara massal, yang dijual di tempat percetakan. Itu ukurannya sekitar 9 kali 5,5. Jadi kita akan membuat ukuran pokok untuk desain kartu bisnis ini dengan menggunakan ukuran 9 kali 5,5. Jadi kita bikin kotak seperti ini. Kita klik rectangle tool di kotak ini, rectangle tool, kita ganti ukurannya menjadi ukuran panjang 9, ukuran lebarnya 5,5. Nah, kiranya seperti ini. Jadi kita akan membuat nanti, untuk membuat kartu bisnis ini bisa hanya satu muka atau satu sisi. Ada juga yang menggunakan 2 sisi. Nah, kita belajar untuk membuat yang 2 sisi atau bolak-balik ya. Kita membuat lagi kotak persegi sebesar ukuran yang pertama sebelumnya, yaitu 9 kali 5,5. Enter. Nah, kita sudah punya dua sisi ya, 2 sisi kartu bisnis ini. Nah, untuk kartu bisnis ini seperti identitas, kita harus memiliki, pertama adalah mungkin logo ya. Logo yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya bisa kita gunakan. Bagi kalian yang belum melihat tutorial membuat logo sebelumnya, kalian dapat cek di bagian video berjudul membuat desain logo menggunakan Corel dan Photoshop. Kalian akan belajar membuat detail, membuat logo, membuat vektor dan sebagainya dengan menggunakan software Corel Draw. Nah, untuk kita jadikan identitas pada kartu bisnis ini, saya akan mengambil logo saya yang sudah saya jadikan tutorial sebelumnya. Saya ambil dari My Document, desain logo ya, desain logo ini. Nah, kita klik tahan, kita masukkan di sini. Di luar terlebih dahulu, jangan langsung ditarik ke dalam kotak. Di luar terlebih dahulu. Di sini baru kita masukkan. Misalnya saya akan menaruh di bagian sini. Nah, misalnya ini logo sudah saya masukkan. Untuk membuat visualisasi atau elemen pendukung di kartu bisnis ini tidak flat atau tidak datar, bisa menunjukkan identitas usahanya kita, maka yang bisa kita lakukan adalah mencari referensi kartu nama yang bisa kita dapatkan melalui browsing, atau pernah juga melihat kartu bisnis orang lain. Kita bisa jadikan referensi visual
Di sini saya memiliki beberapa referensi visual yang saya simpan. Saya simpan di dokumen saya. Oke, cek. Nah, di sini ada sisi depan, ada belakang. Nah, yang akan kita praktekkan nanti, kita akan membuat sisi depan dan sisi belakang. Nah, sisi depan biasanya berisikan logo perusahaan saja dan juga elemen visual pendukung. Kemudian berikutnya sisi-sisi belakang adalah identitas atau misalnya nama, alamat email, nomor telepon, dan juga website mungkin, atau alamat WA, atau akun Instagram. Ini barcode bisa kita tempelkan juga di sini. Terutama adalah nama pribadi yang akan kita gunakan. Oke. Ada beberapa referensi. Nah, kita slide. Ya, itu tadi adalah beberapa referensi dari contoh desain kartu bisnis. Kita kembali ke project desain kartu bisnis kita. Nah, yang pertama adalah kita membuat sisi luar terlebih dahulu. Jadi di sisi terluar, di sisi yang pertama, kita melihat ada logo, nama perusahaan, dan elemen pendukung. Nah, di sini kita buat nama logo, kita cantumkan nama perusahaan kita, misalnya seperti yang sebelumnya kita membuat nama perusahaannya Beauty and Nature. Oke. Nah, ini kita tentukan ukurannya dengan cara kita tekan Shift pada keyboard, kemudian kita letakkan pada ujung kursor di ujung kanan atas. Kita tekan Shift, kita tarik sesuai keinginan kita. Misalnya mau besarnya seperti apa, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita ganti fontnya. Nah, saya cenderung menggunakan font Adobe Hebrew regular, tapi terserah untuk kalian, misalnya ini menggunakan jenis apa, terserah, silahkan dengan pilihan yang ada di font list di sini. Oke, untuk ukuran bisa kita rubah-rubah di sini, misalnya ukuran standar atau ukuran 12. Oke, di sini satuannya poin ya. PT itu poin. Misalnya kita ragu ini sudah di tengah atau belum, kita bisa menggunakan alat bantu penggaris. Kita tarik dari ujung kiri, kita tarik di center. Nah, di atas juga kita tarik, misalnya di sini. Jadi kita cek, kita zoom, kita klik. Nah, ini berarti belum di tengah. Dengan cara kita tarik center, misalnya garisnya di sini. Jadi tidak melulu di center di tengah, bisa saja center tapi agak ke bawah. Saya taruhnya di sini.
Ini masih belum di tengah. Nah, minimal tengahnya itu adalah tengah atas atau tengah bawah ya. Jadi tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Ini juga saya taruh ke sini. Jadi pertemuan garis. Nah, atas nih ya. Nah, kemudian bisa kita hapus. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat ornamen pendukung. Di sini kita bebas berekspresi. Di sini saya akan memberikan contoh pada kalian untuk membuat bagaimana membuat vektor, membuat layer-layer yang perlu kita masukkan dalam desain kartu bisnis kita tersebut. Kita menggunakan polyline. Kita membuat garis. Jadi kita menggunakan garis-garis kasar dulu sampai 2 titik bertemu not sempurna. Kemudian kita akan mengolah warna atau mengolah garis ya dengan cara shape tool, yaitu di sini klik kanan, tuh kurva. Nah, kita tarik di sini. Saya akan membentuk ini. Di sini saya akan memberikan warna, memberi objek. Selanjutnya kita memilih warna magenta di sini ya, klik color. Nah, kemudian outline-nya akan saya hilangkan dengan cara klik kanan di bagian paling atas sendiri. Klik kanan menghilangkan outline. Satu bentuk ini menurut saya masih kurang. Mari kita tambahkan ornamen lainnya. Misalnya kita tambahkan lagi garis sebelah sini. Misalnya saya bikin full di sini. Full dengan garis. Nah, sudah saya bentuk dengan shape tool. Saya klik kanan di sini, to curve, atau di sini. Nah, jadi seperti ini. Saya beri warna yang lebih mudah dari magenta. Dengan cara saya klik dulu warna magenta. Kemudian saya atur di sini. Saya double klik di sini ya. Di gambar ember tumpah ini, double klik. Nah, baru saya atur. Saya pilih warna yang lebih mudah. Saya geser kursor ke arah ke kiri. Dan ke bawah untuk warna yang lebih tua ya, saya klik OK. Nah, setelah ini saya akan menambahkan warna, menghilangkan warna outline. Klik kanan di bagian yang tanpa garis, klik kanan, OK. Nah, kemudian saya ingin warna yang gelap ini berada di belakang warna yang magenta muda ini. Dengan cara klik kanan, order, behind. Jadi jika kita ingin menaruh suatu objek berada di belakang, kita memilih behind. Nah, saya klik, jadi seperti ini. Sudah kelihatan ya. Jadi sudah terlihat ada warna bagian depan dan bagian belakang. Kemudian setelah terbentuk masih bisa kita olah semuanya.
sesuai feel-nya kita ya. Sense of art kita masing-masing. Misalnya, aduh di bagian ini kurang bagus, kurang ingin menarik, lalu bisa kita tambahkan sesuka hati kita. Oke, setelah ini saya masih merasa kurang puas di sini. Saya ingin menambahkan ornamen-ornamen lainnya. Saya klik polyline tool. Saya bikin lagi di sini. Saya bikin seperti ini ya. Bikin garis kasar dulu. Lalu saya tambahkan dengan shape tool. To curve. Lalu saya bentuk. Nah, jadi disesuaikan dengan feel-nya kita masing-masing. Misalnya seperti ini, saya ingin memberi warna lebih terang. Saya klik dulu warna magenta. Lalu saya mengklik gambar ember tumpah ini. Saya pilih warna yang lebih muda. Warna yang lebih muda, double klik, kita geser ke sini. Seperti ini misalnya sudah kelihatan warnanya. Saya hilangkan outline-nya, klik kanan di bagian garis ini. Oke. Nah, setelah ini sekarang lanjut ke tahap merubah lagi jika masih ingin merubah. Nah, ini saya tarik. Di sini kita belajar lagi. Nah, ketika kita menggerakkan objek yang di sini, yang di bagian sini ikut bergerak. Jadi kita, misalnya saya hanya ingin membuat atau hanya ingin mengatur di bagian sini saja, dengan cara klik kanan, choose ya, CUSP ini. Nah, kalau ini sudah tercubs, maka yang bagian sini dapat saya rubah tanpa merubah bagian yang di atasnya. Choose tadi, kemudian saya klik kanan, tool line. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Lalu yang di sini saya mau bentuk. Saya ingin menambahkan, double klik untuk membuat lengkungan. Saya balik lengkungannya. Jadi yang banyak di bagian sini. Kita klik seperti ini. Nah, ini semua bisa diatur sesuai dengan feel, sense of art-nya kita masing-masing ya. Jadi tidak harus plek-ketiplek. Kemudian setelah ini saya ingin memberi efek bayangan, misalnya ya. Misalnya ini terlalu miring.
saya ingin memberi efek bayangan untuk objek yang ada di sini dengan cara memberikan warna abu-abu. Saya di objek yang ini, saya akan menunjukkan warna lain selain magenta ini. Jadi untuk memberi kesan bayangan, kita buat lagi desain yang hampir sama dengan objek yang ada. Kita bikin ulang, sorry. Kita bentuk to curve ya. Kita double klik. Nah, kita bentuk untuk yang sama supaya memberikan kesan kedalaman ya di sini. Kita beri warna. Kita memberikan efek bayangan supaya lebih dramatis, lebih berkesan. Nah, di sini, nah seperti ini. Saya akan berikan warna abu-abu. Outline-nya saya hilangkan. Oke, di sini terlalu harusnya ada di belakangnya objek yang warna magenta tadi. Jadi kita geser dulu. Kita klik kanan. Kita order. Kita tentukan layer yang depan mana yang belakang. Jadi pilih behind ya misalnya. Nah, ini sudah ada di belakang magentanya. Nah, baru kita tarik kembali, kita sesuaikan posisinya lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita atur sedikit lagi ya. Ini memberi kesan bayangan. Kemudian kita klik transparan, transparansi tool ada di bawah sini ya. Transparan yang warna hitam putih kita klik. Dan kita fonten atau uniform untuk keseluruhan, transparansi keseluruhan. Kalau fonten itu ini ada gradasinya tersendiri. Nah, kita pilih adalah yang uniform, jadi secara keseluruhan. Kemudian untuk kepekatan bayangannya bisa kita atur di sini. Di angka yang ini misalnya semakin kecil angkanya semakin pekat, atau semakin tinggi angkanya semakin besar angkanya, maka transparansinya semakin tipis ya, semakin tidak ketara. Dan saya ingin dia lebih gelap karena dia bayangan. Jadi untuk transparansinya kita klik lagi. Transparansinya bisa kita sesuaikan, bisa kita atur. Kemudian kita atur untuk ketebalan bayangannya. Ini bisa berlaku juga untuk yang lain. Misalnya di bagian sini juga saya ingin memberikan transparansi misalnya. Ini bisa misalnya di sini juga bisa saya tambahkan ya di bagian ini. Saya mau bikin ulang, mau bikin lagi ya dengan cara membuat garis kasar dulu. Saya klik di sini. Nah, kemudian baru saya bentuk dengan shape klik kanan to curve. Lalu saya bentuk mirip desain yang ada di atasnya. Nah, misalnya saya atur sedikit maju.
Oke, misal seperti ini. Udah saya beri warna yang gelap ya, karena effort bayangan, jadi saya bikin abu-abu di bagian ini ya. Oke, nah kita geser lagi, kita atur dengan cara klik kanan, order, behind, pada objek magenta tua ini. Nah, lalu kita taruh kembali. Nah, seperti ini. Nah, baru kita atur transparansinya. Dengan transparansi di sini saya menggunakan yang fonten transparansi ya, biar gradasinya dapat. Misalnya segini. Nah, oke, setelah ini sudah terbentuk. Kemudian saya akan membagikan pada kalian bagaimana cara membentuk ornamen-ornamen yang lain dengan cara, misalnya saya ingin memberi kesan tambahan ya, lebih menghidupkan lagi dengan polyline tool. Saya ingin membuat garis, 2 garis terlebih dari ujung sini. Nah, lalu saya atur dengan shape, saya klik to curve. Nah, saya ingin membentuk garis baru lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya ingin memberi warna garis ini tadi dengan magenta. Klik kanan di warna magenta untuk memberi warna pada garis. Klik kanan pada magenta. Oke, kemudian saya ingin membuat garis lagi. Polyline tool. Saya mulai dari sini ya. Klik kiri, kemudian di sini. Kemudian saya ingin ada kesan gradasi nanti dengan cara saya menekan klik warna putih pada garis, klik kanan pada color palette ini ya, klik kanan ya, sudah. Kemudian saya bentuk to curve seperti ini. Kita bikin seindah mungkin ya, secantik mungkin, seperti ini misalnya. Jadi garisnya kita bikin seluas mungkin. Nah, setelah ini saya akan memberikan pada kalian teknik untuk menonjolkan gradasi pada garis. Gradasi akan mengikuti bentuk-bentuk garis dengan cara di atas transparansi ada drip shadow. Nah, di drip shadow juga masih banyak pilihan lagi, dan kita klik di ujung kecil ini, kita klik. Nah, di sana ada drop shadow, contour blend, dan segalanya, dan berbagai macam look shadow misalnya. Kita akan menggunakan pilihan yang blend ya. Nah, kemudian caranya adalah kita menarik, kita klik dari ujung garis yang magenta ini, kita klik ke arah, nah ke arah garis putih, sehingga ini kelihatan ya. Misalnya kita klik di garis putih, akan muncul garis-garis yang sudah menunjukkan kalau itu adalah hal yang akan kita berikan bayangan bagian situ. Nah, setelah muncul seperti gambar berikut ini, kita lepas klik kirinya ya. Nah, sudah muncul semacam gradasi. Nah, gradasi garis ini akan mempercantik
desain kita ya. Kemudian melalui blending ini kita bisa tambahkan untuk jumlah garisnya. Jadi dengan cara kita klik blending tadi ya, yang kita blending tadi dari ujung sini, kita klik objeknya. Jadi kita klik objek ini ya, kita klik, kemudian kita tambahkan di sini blend object, kita tambahkan. Jadi semakin banyak bahkan semakin rapat ya. Jadi kalau terlalu banyak juga bisa kita kurangi, jadi agar kelihatan perbedaannya ya. Misalnya kita tambahkan 20, tambahkan lagi misalnya 25 seperti ini. Nah, hasilnya kan menjadi seperti ini ya, terkesan lebih indah ya. Oke, nah dari sini kita sudah belajar beberapa teknik tadi ya, memberikan efek bayangan, kemudian memberikan efek blending garis ya. Kita akan nanti belajar yang mempraktekkan tadi dengan kita membuat sisi yang sebaliknya atau sisi yang ada pada identitas kita. Yang ini bisa kita simpan dulu ya. Kita blok ya. Kita klik kiri, tahan. Kita blok area. Yang sisi satu. Kita klik kanan, group. Dan supaya kita bisa menggeser seperti ini, geser supaya tidak ada yang tercecer ya. Kita group ya, udah group. Sekarang kita akan bergeser ke sisi berikutnya, ke sisi sebelahnya atau sisi satunya, atau kita beri nama saja agar mempermudah. Ini bagian depan, ini depan, dan satunya kita ketik lagi belakang, sisi belakang, supaya mudah untuk ini. Oke, nah sekarang kita akan teruskan sisi berikutnya, sisi belakang, dengan saya membutuhkan lagi logo ini, mumpung masih saya gunakan lagi. Kita tarik lagi logo yang tadi, saya dokumen ya, kita klik kiri tahan, kita klik kiri tahan, dan saya lepaskan di area luar ya. Nah, kemudian kita kecilkan supaya tidak distorsi. Kita menggunakan ujung-ujung pada objek ya, jangan bagian samping-sampingnya, tapi bagian pada objek ya. Kita tarik, nah, bagian samping maka akan jadi distorsi. Nah, dengan ujung-ujungnya saja. Oke, saya taruh di sini, di bagian sini, itu di sebelah sini. Kemudian jangan lupa memberi nama, atau ingin mudah lagi, kita kembali ke dokumen, kita bisa copy paste dari logo yang ada di sisi depan ya. Ini bisa kita hapus, delete. Kita ungroup dulu. Ungroup, kita hanya mengambil bagian objek logo, kita blok, kita Ctrl copy
atau Ctrl C, kemudian ke Ctrl V. Kalau sudah, kita klik tarik di arah sini, kita lepas ya. Nah, ini kita grup, kemudian kita misalnya mau kita kecilkan gitu ya di sini. Lalu berikutnya yang mau kita lakukan adalah memberikan grafis, kemudian ada identitas diri kita. Nah, setelah ini kita membuat misalnya dengan warna yang sama, kita motif yang sama, baik memang dengan warna dan grafis yang menyerupai ini, tidak tiba-tiba dengan warna yang lain, agar lebih senada dan lebih hidup dan juga lebih menarik. Kalau kita membuat dua desain yang berbeda di dalam satu kartu, bukan aneh, tapi sepertinya kurang tepat gitu ya. Oke, kita mulai lagi dengan polyline. Saya ingin membentuk satu sisi saja ya, seperti ini. Kemudian baru saya bentuk dengan shape tool. Saya bentuk dengan tool curve. Nah, yang ini saya mengklik warna magenta. Oke. Saya ingin menghilangkan outline-nya, tekan di tanpa garis. Kemudian saya ingin membuat model baru lagi dengan cara yang perlu kita ingat, karena kita akan memberikan identitas, jadi berikan space yang memang kita buat untuk mengkomposisikan identitas itu ya. Klik kanan to curve. Sini saya ingin memberikan warna yang lebih gelap. Ini saya klik dulu, magenta dulu, lalu double klik, kemudian saya geser warnanya. Jangan ini. Oke. Nah, setelah itu saya hilangkan outline-nya. Kemudian kita order ya. Kita klik kanan, order behind, karena ingin berada di belakang, warna yang lebih mudah berada di depannya. Kemudian kita positioning. Oke. Baru satu. Kemudian saya ingin membuat yang lebih gelap lagi atau dengan warna lainnya. Saya buat lagi dengan polyline. Oke, kemudian saya bentuk di sini. Klik kanan, to curve. Sudah curve ya. Misalnya seperti ini, saya ingin memberi warna
magenta juga, tapi dengan klik kanan dulu di outline, udah saya berikan warna lebih terang. Oke, masih kurang terang. Oke, nah baru kita order lagi, order behind. Nah, di belakang warna magenta itu kita positioning ulang. Oke, seperti ini. Nah, dari ini kita bisa, karena saya hanya menggunakan 3 warna, kita 3 opsi warna. Dengan 3 warna ini kita bisa olah lagi ya. Maksudnya kita olah lagi adalah apakah kita sudah yakin dengan 3 warna ini, ataukah kita mau menambahkan warna lain atau ornamen lain. Oke, kita bisa menambahkan tulisan dan identitas kita tanpa terhalang dengan warna-warna yang terlalu banyak. Nah, seperti ini. Saya memberikan space di bagian ini karena nanti akan diberi tulisan identitas. Jadi untuk space-nya diupayakan space-nya cukup. Nah, catatan untuk logo yang ada di sisi samping ini tidak perlu terlalu besar karena di depan sudah terwakilkan. Jadi di sini bisa kita perkecilkan ukurannya, tapi tetap dengan posisi yang pas. Menurut saya ini udah cukup. Nah, di sini saya ingin memberikan pada kalian, kita membuat gradasi ya. Kita gradasi agar warna-warna ini nanti akan terblending, jadi tidak semua tergradasi ya, dengan cara klik bagian magenta, kemudian saya transparansi dengan fonten transparansi seperti ini. Ini kita atur arah gradasinya. Kita ada seperti ini. Kemudian berikutnya misalnya ini juga yang kita klik dengan utuh bagian ini, transparansi juga misalnya. Terserah teman-teman, tergantung selera. Di sini saya hanya memberikan transparansi di bagian ini saja, agar memberikan variasi saja pada bagian sini. Nah, kemudian setelah saya rasa sudah cukup, hanya saja cukup menambahkan bayangan di bagian sini dengan cara polyline. Di sini, oke. Lalu saya bentuk dengan shape tool ya. Shape tool ini saya tarik to curve. Untuk memberi kesan bayangan gelap, oke. Kita matikan outline-nya atau kita hapus.
Nah, itu kita order behind. Jika sudah kita positioning lagi, lalu kita atur dengan transparansi yang uniform seperti ini. Kepekatannya kita atur. Misalnya di sini. Misalnya seperti ini, menurut saya sudah cukup. Nah, kemudian untuk ornamen-ornamennya bisa ditambahkan seperti desain garis gradasi, seperti ini juga bisa. Kita coba lagi, mungkin ini bisa kita atur di bagian sini saja. Oke, double klik. Klik kanan to curve ya. Kemudian saya beri warna. Kemudian garis berikutnya saya beri di sini. Ya, di sini misalnya. Ini saya beri warna putih. Ya, setelah itu kita blending ya. Yaitu kita tarik gini aja. Kita cari dulu. Jadi bukan di sini ya. Kita balik. Kita harus hati-hati karena blend tool ini secara otomatis mencari objek-objek terdekat atau objek-objek yang sekiranya bisa di blending. Jadi kita harus berhati-hati dengan meletakkan objek atau bentuknya harus jelas. Jadi misalnya kita menaruh objek garis bisa sembarangan terlebih dahulu, nanti baru kita bentuk dengan blendnya agar lebih mudah. Bisa kita ulang ya di sini. Saya akan mencoba untuk membuat posisi yang terlebih dahulu. Di sini saja. Saya coba di sini. Kemudian di sisi berikutnya saya buat di sini warna putih, klik kanan. Oke, kemudian saya sedikit bantu untuk bentuknya dengan shape tool. Oke, kalau sudah baru kita blending. Lalu kita arahkan. Masih perlu berhati-hati. Ini kita balik. Nah, ya. Dia kan blend ini kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena memang dia seleksinya akan otomatis mencari garis-garis yang terbaik.
tinggal mengarahkan. Jika ini sudah terarah, kita lepas. Ini sudah terbentuk seperti ini ya. Nah, jika sudah, bisa kita mulai dengan yang lain. Kalau menurut saya ini sudah, kita tinggal saja ini. Ini kita geser sedikit, ini sudah. Oke, berlebih, komposisinya lebih nyaman. Jika sudah, kita akan fokus ke memberikan identitas kita. Ya, yang pertama tadi yang perlu kita cantumkan adalah saya akan menambahkan sedikit ornamen. Saya berikan warna putih di sini. Jadi pada kartu bisnis ini saya akan memberikan identitas saya. Yang pertama adalah nama. Saya tulis di sini di teks tool ya. Di sini Christine Ulina Tarigan. Misalnya ukurannya menyesuaikan ya. Saya bikin ukurannya 10 ya. Ini nama. Ini saya bikin berdiri di sini. Fontnya kita tentukan, misalnya gunakan bagian berlinsan sini ya. Di font ini saya kurang lebih atau kurang besar kita tambahkan misalnya 12. Nah, masih bisa. Untuk nama ini biasanya lebih dominan ya, lebih besar atau paling besar di antara identitas lainnya. Saya berikan warna putih ya, supaya lebih elegan. Nah, kemudian untuk isian yang lain yang perlu kita masukkan di sini, yang berikutnya adalah alamat, misalnya ada email, nomor WA, gitu ya. Misalnya akun IG. Nah, supaya menjadi menarik, kita perlu misalnya tambahkan icon-icon misalnya. Itu juga akan mempercantik. Untuk yang pertama saya berikan alamat dulu ya. Kita ketikkan alamatnya misalnya di sini saya berikan alamat usaha saya ya. Misalnya ini untuk ukurannya bisa kita perkecil. Misalnya ini tadi font 12, ini bisa diganti di 9 atau 8. Kita pilih warna putih untuk fontnya, bisa kita atur lagi. Misalnya ini menggunakan sesuai keinginan kita ya, sesuai dengan selera, sense of artnya kalian gitu ya. Kemudian lebih ke masalah selera ya, seperti ini misalnya. Kemudian alamat, kemudian bisa IG, alamat IG ya, misalnya IG saya _Ulina ya. Jangan lupa di invite ya. Jadi untuk bagian
identitas ini kita seragamkan warnanya, kita seragamkan fontnya. Ini tadi 8, fontnya Century dan warna putih ya. Bisa kita bolak-balik yang mana yang misalnya alamat dulu, atau akun IG dulu, atau email, atau nomor WA. Yang penting kita list dulu ya. Misalnya supaya lebih keren, kita menggunakan plus 62. Plus 62 85 52 97 8 5 4 7 4 9 0. Oke, seperti ini misalnya. Oke, kita beri warna putih, fontnya Century, ukuran 8. Oke. Kemudian alamat email, misalnya email Stin Ulina Tarigan @UNYICID. Oke, kita sesuaikan ukurannya 8, Century, warnanya putih. Nah, di sini bisa kita atur ya posisinya. Karena ini rata kanan, bisa kita perlu garis bantu misalnya. Kita butuh garis bantu ya. Nah, kita mulai dari sini. Karena nanti di sebelah sini akan kita isi dengan icon-icon logo agar lebih menarik. Kemudian kita zoom. Oke, kita atur jaraknya. Kita pepetkan dulu di garis bantu ini. Oke, seperti ini. Kita pepetkan dulu. Nah, setelah seperti ini, baru nanti kita akan memberikan icon, misalnya paling atas adalah font WA. Harus mencari icon WA ya. Saya sudah menyiapkan di sini dari Google. Saya browsing di Google logo-logo atau icon. Misalnya untuk WA warnanya hijau ya, atau nanti kita bisa sesuaikan. Kita tarik dulu ini, kita masukkan ke objek. Besar sekali. Jadi jika kita mau browsing di internet, kita googling, kita cari logo-logo yang ukurannya besar, agar ketika nanti kita cetak atau kita edit tidak pecah. Jadi misalnya ini WA, kita sesuaikan warnanya adalah putih. Jadi kita tracing dulu ya. Kita klik kanan, outline trace, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita oke. Kita sudah transparan. Jadi warna ini bisa kita edit. Kalau masih dalam bentuk seperti ini, kita tidak bisa memberi warna. Jadi yang asli kita hapus, kemudian yang ini bisa kita
ganti warnanya dengan cara klik warna yang akan kita pilih atau warna putih ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita taruh jaraknya, kita atur, kita tarik ke atas dengan cara move, tekan tombol ke atas di keyboard ya. Saya seperti ini. Kemudian yang lainnya ini alamat IG. Kemudian kita cari IG. Kita download, kita browsing IG. Misalnya di sini IG Instagram ya. Kita menggunakan Instagram. Agar lebih menarik atau lebih seragam, kita menggunakan outline saja. Kita samakan. Jadi kalau WhatsApp ini outline, kemudian kalau bisa yang lain juga mengikuti. Ini saya mewakili Instagram ya, icon Instagram. Ini masih dalam bentuk JPG ya atau PNG, jadi belum bisa diberi warna. Jadi ketika kita klik warna di palette ini, jadi tidak akan berubah ya. Jadi harus kita tracing terlebih dahulu. Klik kanan, outline trace, line art. Kita reduce supaya nanti jadi transparansi seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kita tarik keluar. Nah, yang ini yang asli kita hapus. Nah, ini sudah berbentuk vektor ya. Untuk vektor bisa kita warnai. Kita klik, kita ganti warna putih. Ya, seperti ini. Ini bisa kita taruh di sini. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kita tarik dengan menggunakan tombol ke atas dari keyboard ya. Kita atur jaraknya. Cuma tidak empuk-empukan. Oke, seperti ini. Ini kurang besar sedikit. Kemudian alamat berikutnya adalah, kemudian kita atur jaraknya. Oke, alamat kita cari icon Sherlock ya. Di dokumen saya lokasi. Nah, kita bisa menggunakan icon yang ini ya. Ya sederhana, jadi kita bisa pilih dengan cara yang sama. Kita tracing ya dengan cara klik kanan, outline trace, line art. Oke, kalau sudah oke, kemudian kita pisahkan. Ini yang sudah menjadi vektor, yang ini masih format JPEG. Nah, kalau sudah kita beri warna. Nah, ini masih ada warna putih di sini, kita hilangkan. Kita ungroup. Kemudian kita hilangkan ya, kita delete. Nah, kemudian kita beri warna putih. Klik. Setelah itu kita sesuaikan ukurannya. Kita atur. Oke, kita geser dengan menggunakan tombol yang ada pada keyboard ya. Oke, kita cari logo email yang terakhir. Kita menggunakan simbol seperti ini aja. Seperti outline saja ya. Saya tarik di sini, lepas. Besar sekali formatnya. Oke, kita share, kemudian kita klik kanan, outline trace, line art. Line art.
Jadi kita perlu cari yang lain, kita hapus. Jadi kita cari di internet yang memang benar-benar outline itu bisa kita gunakan. Misalnya yang ini. Kita klik kanan, line art. Nah, ini bisa ya. Bertransparansi adalah yang bagian luar. Oke. Kita ambil bagian dalamnya. Ini kita hapus yang asli. Nah, kemudian kita jadikan ini warna putih. Kita ungroup dulu. Kita seleksi yang mau kita hilangkan, yang tidak perlu, yang kita tidak pakai. Nah, ini kita beri warna putih. Nah, setelah itu kita sesuaikan ukurannya. Atau misalnya yang kita perlukan hanya amplopnya saja, ini yang lingkaran luar doang nih kita hapuskan saja, klik kanan. Kita hilangkan langsung, kita tekan delete, kemudian kita atur adalah gambar amplopnya. Oke, seperti ini. Jadi misalnya ini kita ambil tengahnya supaya jaraknya pas ya. Jadi masing-masing ini kita benar-benar detail, kita bikin rata tengah. Ini juga kita geser-geser menggunakan. Oke, kita bisa menggunakan juga dengan tombol arah yang ada di keyboard, yang ke kiri ke kanan. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita atur sedemikian rupa. Kita atur jaraknya ya, supaya tidak terlalu kedempetan dan tetap terlihat nyaman ketika kita melihat tulisannya ini. Nah, misalnya seperti ini, satu bagian sudah selesai, bisa kita hilangkan garisnya, kita delete ya. Untuk garis putih ini bisa kita gunakan atau tidak, terserah, sesuai selera kita ya. Ini bisa saya kecilkan. Oke, saya hilangkan outline-nya. Ini saya bikin lebih tipis. Oke, nah demikian pembelajaran yang sudah saya sampaikan pada kalian tentang desain kartu bisnis atau kartu nama. Yang bisa kita buat dan dapat kita presentasikan untuk lebih meyakinkan kita memiliki usaha yang bisa dijadikan kerjasamakan untuk menarik customer atau networking kita. Oke, jangan lupa kita save, Ctrl S ya, kartu bisnis saya simpan dokumen, saya tekan save. Kemudian jangan lupa untuk kita ekspor, save, export, supaya kita bisa lihat previewnya tanpa harus kita membuka aplikasi CorelDRAW lagi. Jadi kita bisa lihat gambaran desainnya seperti apa. Kemudian kita buat dalam bentuk JPEG, kemudian kita ekspor ya, CMYK kualitas tetap seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, bisa kita lihat hasilnya hari ini dengan kita lihat di dokumen kita tadi, save ya. Nah, ini dia untuk bisnisnya. Nah,
Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk membantu teman-teman bisa mempelajari membuat desain kartu bisnis atau desain kartu nama. Kiranya video ini bermanfaat untuk menunjang pembelajaran kalian. Jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe agar kalian tidak ketinggalan update-update video dari saya dari tutorial YouTube Kak Itin di sini. Oke, terima kasih.